dari mulai pertama oke suka gambar, kemudian tadi juga nggak mau ngitung walaupun awalnya nggak mau ngitung ya, tapi akhirnya ngitung juga gitu. Terus akhirnya membagikan ilmunya dengan buat kelas. Nah kalau buat kelas ini dari kapan nih Teh? Sebetulnya kalau buat kelas itu udah hampir 7 tahun yang lalu saya sempat buka klub untuk anak-anak gitu. Tapi Mm-mm. biasanya kerjasama sama teman-teman yang punya cafe atau space gitu kan. Dulu saya buat banyak kegiatan, activity kayak di TK sebetulnya ada menggambar, melukis, decorating cookies gitu atau cupcake dan lain-lainnya. Pokoknya kotor-kotoran kayak gitu deh. Itu karena saya juga punya anak yang masih balita pada saat itu, masih sekitaran 3 tahunan. Jadi untuk masukin sekolah rasanya menurut saya belum cukup umur, jadi saya buat aktivitas seperti itu dan ternyata banyak yang gabung juga, akhirnya ya jadi kayak sambil menyelam minum air ya, dapat dapat penghasilan juga dari situ kayak gitu. Dan Mm-mm. sampai sekarang sebetulnya saya juga sering buka kelas untuk dewasa juga ada gitu kan, karena banyak juga yang penasaran dengan gimana sih melukis di media ini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pada akhirnya memang banyak yang minta sih pengen belajar gitu, baik secara privat maupun akhirnya saya buka kelas yang agak banyak gitu peminatnya. Itu sebelum sebelum COVID ya, sebelum COVID lumayan Mm-mm. sering gitu. Hmm. Nah itu berarti udah berapa lama tuh berarti kalau kelas-kelas kayak gitu Teh? uh, Kalau sekarang nih setelah selama pandemi ini, mungkin Mhm. banyak orang tua juga nih yang lihat anaknya jadinya jenuh ya, dan banyak juga yang ingin menyalurkan ke yang lain seperti hobi lainnya kayak Mhm. menggambar. Jadi akhirnya pas pandemi ini beberapa orang tua gitu ada yang kontak saya baik dari teman maupun dari media sosial gitu, bisa nggak sih kira-kira ngajarin privat gitu ya, privat kelas gambar untuk anak, Iya. apalagi sekarang sedang musimnya digital ya, semua pakai gadget ya. Nah mungkin Mhm. orang-orang tua tersebut juga pengen anaknya melakukan hal yang lain selain main game, belajar online dan Iya. lain-lain dengan gadget itu. Akhirnya minta saya juga karena kan saya memakai gadgetnya sama untuk digital banking. Akhirnya mereka Mmm. nanya buka kelas nggak sih, kalau privat mau nggak sih kayak gitu. Sampai akhirnya Ah. ada beberapa yang, aduh yaudah deh saya buka kelas juga deh, saya datang ke rumahnya kayak gitu. Ini kan kalau misalnya waktu pas awal-awal, apa ya istilahnya, awal-awal pandemi Maret, April, pas orang-orang lagi parno-parnonya dan Iya. semuanya via online, eee, itu kalau berbagi ilmu yang kemudian lewat, aktivitasnya online, tantangannya apa sih, Teh? Apakah masih tetap bisa dilakukan? Apalagi kan ini kalau kreatif kan maksudnya gambar harus lihat langsung, dicontohin gitu kan, Teh. Ini gimana? Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya lumayan banyak ya, salah satunya karena kan saya juga di sini sebagai ibu ya, ibu dari 2 orang anak. Jadi bebannya cukup berat juga karena kan tanggung jawabnya di situ ada orang tua yang menitipkan anaknya kepada saya. Dan begitu saya pulang ke rumah pun kan ada keluarga di rumah yang Mhm. kesehatannya harus saya jaga juga. Jadi memang dengan belajar luring seperti ini saya memang harus ketat banget sih protokol kesehatannya. Untuk di awal-awal Mhm. sebetulnya saya nolak juga sih ya, masih ragu gitu ketika ada yang Mhm. minta untuk ngajar anaknya. Masih ragu karena memang jujur masih parno ya, sampai sekarang juga masih parno Iya. meskipun udah mulai longgar itu, karena kan kalau terlalu parno juga malah mikir yang enggak kan ya. Akhirnya ya udah deh, saya juga protokol kesehatannya selalu selalu apa ya, ketat ya, cuci tangan dan pakai masker lain sebagainya. Dan anak-anaknya juga emang udah ngerti gitu karena udah dibekelin dari orang tuanya bahwa kalau ketemu orang ya pakai masker, nggak salaman dan lain-lainnya gitu. Jadi overall sih emang eh, nggak terlalu berat, cuma memang tantangannya harus sehat aja. Itu sih yang berat kan, jaga kesehatan ya, jaga pola makan, Iya, iya. olahraga dan
lain-lain itu sih sebetulnya. Oke, jadi memang berarti kalau walaupun sekarang belum bisa dibilang efektif juga sih ya Teh ya, sudah mulai akhirnya ketemu langsung sama Betul. murid-murid istilahnya atau yang lagi belajar. Itu dari bulan apa tuh? Udah mulai ada aktivitas lagi? Sebetulnya saya mulai dari Agustus sih, Agustus. Mhm. Terus baru mulai ngajar gitu karena memang ada yang minta kan di situ. Saya baru satu anak sebetulnya waktu itu. Tapi mungkin karena Mhm. dari media sosial banyak yang lihat juga, akhirnya banyak yang minta juga. Nah, karena saya juga nggak bisa datengin ke rumah-rumah mereka ya masing-masing karena banyak yang jaraknya jauh juga. Akhirnya saya Mhm. eh, memutuskan ketemu di tengah-tengah. Kebetulan ada working space yang akhirnya kerjasama sama saya. Nah, di situ juga saya lihat-lihat sih Mmm. ketika harinya lagi nggak padat, lagi kosong, di situ saya buka kelasnya. Biasanya saya setiap Selasa dan dibagi jadi 2 sesi. Jadi satu sesi itu saya cuma ajar 3 anak aja gitu. Ah, berarti kalau dari segi jumlah pun memang sudah sangat-sangat terbatas jumlahnya. Betul. Kalau 3 anak kan berarti memang dari segi jarak pun memang bisa Iya. nyebar juga ya Teh ya? Nah, Nah, kalau untuk jenis kadang-kadang sekarang masyarakat mau tidak mau sudah mulai memilih tempat aktivitas untuk kayak misalnya meeting atau bikin kelas dan lain-lain. Nah, tempat-tempat seperti apa sih yang akhirnya dipilih juga untuk kayak tadi ada coworking space. Coworking space seperti apa yang kemudian dipilih, oke kita di sini deh karena penerapan protokolnya begini 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 gitu Teh. kebetulan saya carinya juga yang luas ya, karena kan memang menggambar Hmm. mejanya juga jadinya lebih besar, lebih luas. Jadi saya lebih bisa juga mastiin mereka berjarak kayak gitu. Dan Mhm. coworking space biasanya ramenya tuh dari setelah jam makan siang sampai sore bahkan ke malam ya. Jadi saya pilih waktunya pagi-pagi sepagi mungkin gitu. Mungkin setelah belajar daring dari sekolah atau sebelum juga gitu. Jadi memang tergantung kenyamanan orang tuanya masing-masing dulu sih enaknya gimana karena Mhm. waktu juga jadi lebih fleksibel kan kayak gitu. Mhm, mhm. Dan kalau misalnya Berarti ada sekarang range usianya berapa nih Teh? Range usia yang sekarang lagi belajar sama Teh Arifin sendiri? sekarang sih dari 10 tahun sebetulnya sih, jadi mereka udah cukup mengerti. Karena kan belajarnya agak lumayan berat digital painting gitu. Jadi dari Mhm, 10 tahun mhm. sampai ke 15.